Partai Golkar, partai mantan bagi Kang Deddy Mulyadi, akhirnya kini mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Bersama Partai Amanat Nasional, di hadapan media, Golkar dan PAN memberi dukungan untuk Prabowo Subianto. Tentu konstelasi politik nasional terkini menarik diulik seiring pemetaan politik yang mulai mengkerucut dan terbentuk secara nyata. Sejak awal, Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah mendeklarasikan perkawinan politik mereka dengan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara PAN, Golkar, dan PPP juga sudah melakukan konsensus politik dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau disingkat KIB. Namun, koalisi ini layu sebelum berkembang. PPP secara sepihak keluar koalisi dan menyatakan dukungan untuk Capres Ganjar Pranowo. Setelah ditinggal PPP, Golkar dan PAN belum menyatakan sikap. Namun, di balik layar terus melakukan komunikasi politik dengan PDIP dan partai-partai yang lain. Terakhir, Golkar melakukan komunikasi politik dengan Surya Paloh. Namun, setelah pertemuan Golkar Nasdem, beredar narasi bahwa Surya Paloh paham tidak mungkin Golkar mendukung Anies Baswedan. Komunikasi politik memang dinamis. Antar tokoh dan partai terus merajut berbagai kemungkinan kerjasama. Dan terkini, Ahad 13 Agustus 2023, akhirnya Golkar dan PAN menyatakan dukungan terhadap baca pres Prabowo Subianto. Yang mengejutkan justru Golkar. Partai besutan Orde Baru ini memang namanya besar dan tenar. Namun ironisnya, kadang selalu dilematis saat bicara figur menjelang Pilpres. Di partai manapun, ketua umum adalah representasi figur yang selalu diandalkan. Erlangga diharapkan elektabilitasnya moncer sehingga dapat mengatrol suara partai. Namun harapan itu jauh panggang dari api. Nama Erlangga tidak pernah moncer dalam berbagai survei. Bahkan di internal partai, akhir-akhir ini digoyang oleh isu munaslup dan sejumlah kasus hukum. Erlangga dipanggil Kejagung soal kasus minyak goreng. Hingga akhirnya, mimpi untuk menyuguhkan poros keempat dalam konfigurasi pencapresan 2024 pupus sudah. Golkar bersama PAN berpikir realistis dan memilih Prabowo Subianto sebagai sekutu dalam berjuang bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Kita belum mengetahui kesepakatan apa yang ada di balik layar. Apakah Golkar meminta cawapres? Apakah PAN juga berharap kursi RI 2? Belum ada kejelasan. Yang pasti, dalam koalisi 4 partai tersebut kita tahu, golden ticket dipegang oleh Cak Imin sebagai mitra koalisi Gerindra yang sejak awal bersepaham untuk menyatukan kekuatan partai mereka yang kebetulan secara nomor urut berurutan di nomor 1 dan 2. Dalam deklarasi tadi siang, Cak Imin diberi keleluasaan untuk menyampaikan sepatah kata dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tidak banyak yang disampaikan, hanya ucapan selamat datang dan selamat bergabung. Cak Imin banyak berkelakar soal seniornya, Zulkifli Hasan, yang sejak lama sering diskusi soal rakaat tarawih sampai lupa untuk sholat tarawih itu sendiri. Gabungnya Golkar menarik saat bicara politik lokal Jawa Barat, di mana kader terbaik Golkar Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh hari sudah bergabung ke Partai Gerindra secara kepartaian dan secara kebatinan bersama Partai Gerindra untuk mengkampanyekan Prabowo Subianto. Insting politik Kang Deddy Mulyadi memang tajam. Ia memutuskan berangkat lebih awal ketimbang partainya sendiri yang baru bergabung belakangan. Terlepas soal latar politis Kang Deddy Mulyadi pindah haluan, namun kini Golkar dan mantan kadernya Kang Deddy Mulyadi sama-sama dalam satu barisan untuk mendukung kemenangan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 mendatang. Kedepan, kita akan dapati pemetaan menarik terkait kerjasama politik partai-partai di pusat, serta imbasnya pada kerjasama tingkat regional dan lokal, misalnya di Jawa Barat. Apakah kelak Gerindra akan mencalonkan Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat? Jika mencalonkan, apakah Golkar juga ada dalam koalisi yang sama? Yang jelas, dengan gabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo,
menjadi angin segar dan kekuatan penuh untuk pemenangan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan perlu juga diketahui bahwa Partai Bulan Bintang sebelumnya sudah bergabung dengan Prabowo Subianto, sementara sinyal dari PSI juga sudah nampak. Konstelasi politik menjelang Pilpres ini memang penting dicermati, mengingat banyak kejutan-kejutan yang dilakukan elit politik terkait langkah-langkah mereka dalam memenangkan Pilpres di 2024 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Dr. Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati dan saya banggakan, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Ludwig Paulus, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya. Yang saya hormati Muhammad Edi Dwianto Suparno, SH, MH, Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati Bapak Hasanuddin Wahid, Magister Hukum, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Muzaini, Sarjana Sosial, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, hari ini baru saja kita bersama-sama menyaksikan suatu pernyataan kerjasama politik di antara 4 partai politik yang besar di Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal yang baik ini, tanggal 13 Agustus tahun 2023 adalah persis 1 tahun tanda tangan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB. Dan 1 tahun kemudian kerjasama politik ini diperkuat oleh 2 partai bersejarah, partai yang besar, Partai Golongan Karya, Partai Kekaryaan, yang dalam pemerintahan demi pemerintahan telah menunjukkan kapabilitas dalam membawa pembangunan yang berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Amanat Nasional yang bersejarah memelopori reformasi pada saat alih transisi dari Orde Baru menuju Orde Reformasi sampai sekarang. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai
perpanjangan tangan di bidang politik dari Nahdlatul Ulama selalu membuktikan berperan besar dalam mengamankan dan menyelamatkan bangsa dan negara di saat-saat kritis. Karena itu, saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Saudara-saudara sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya, yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini dipimpin oleh tokoh-tokoh politik nasional yang rekam jejak pengabdiannya sudah lama. Mereka berpuluh tahun terlibat dalam kegiatan berpolitik. Kenapa orang berpolitik? Kita berpolitik karena kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita berpolitik karena kita ingin ikut mempengaruhi jalannya negara dan bangsa kita. Kita tidak mau menyerahkan nasib bangsa kepada pihak-pihak yang kita tidak yakin cintanya terhadap negara dan bangsa ini. Karena itu saya merasa sangat besar hati kepercayaan ini. Dalam 1 tahun kita berdiskusi, kita sudah memikirkan langkah-langkah, dan kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu negara adil dan makmur, dan negara yang bisa membawa kesejahteraan ke seluruh rakyat Indonesia. Kita paham itu, kita mengerti masalah. Saya bersama tokoh-tokoh di depan, Gus Imin, Mas Airlangga, Pak Zulkifli, kita telah bergulat, kita bersama-sama telah memahami masalah, kita telah mengerti bersama-sama dengan Pak Jokowi, kita telah melihat arah ke depan. Kita yakini bahwa Indonesia akan menuju keadaan yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi kita pun yakin ada syarat kunci. Syarat kuncinya adalah persatuan seluruh bangsa Indonesia. Masalah persatuan ini adalah bagian yang telah dipikirkan oleh pendahulu dan pendiri bangsa kita, yang telah menyusun naskah proklamasi di gedung ini pada tahun 1945, di mana
Mereka telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, dan dalam sila yang ketiga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keutuhan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Mereka sudah memikirkan kita hanya bisa survive sebagai bangsa, kita hanya bisa menjadi negara maju kalau ada persatuan Indonesia. Karena itu saya menawarkan dalam diskusi-diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita. Bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Kita akan berhadapan dengan suatu pemilihan umum. Kita akan bertanding dengan gagah dan kesatria. Kita akan melancarkan kampanye yang terbuka, yang tidak akan menjelek-jelekan atau mencela pihak manapun. Kita yakini prestasi yang sudah dibuat, dan kita yakini hal-hal yang akan kita laksanakan. Dengan pertandingan yang baik, kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.